I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, calon pemain utama dunia di era globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan kepada ibu saya. Nah, jadi India sampai tahun 1947 itu India bersama Pakistan merupakan bagian jajahan Inggris. Pemerintah nasional India mulai berdiri tahun 1946 dengan tujuan pembentukan republik yang merdeka pada tahun 1947. Kemudian pada 3 Juni 1947, partai-partai India menyepakati lahirnya dua dominan dan tanggal 15 Agustus 1947 mulai berlaku Undang-Undang Kemerdekaan India. Sejak saat itu kekuasaan India jajahan Inggris diserahkan pada India mayoritas penduduk suku India. Pakistan mayoritas penduduk beragama Islam. Perdana Menteri pertama di India adalah Jawaharlal Nehru. Tahun 1950 Republik India diproklamasikan. Berdasarkan bentangan alam, India berbagi atas 3 daerah. Yang pertama itu daerah pegunungan Himalaya, terdiri dari deretan pegunungan dengan dataran tinggi dan lembah besar. Yang kedua itu dataran rendah Gangga, terbentuk oleh Sungai Indus, Sungai Gangga dan Sungai Brahmaputra. Di lembah Gangga terdapat daerah pertanian terpenting India. Daerah lembah itu merupakan akumulasi pasir dan tanah liat. Yang ketiga, semenanjung bagian selatan umumnya merupakan perbukitan dan pegunungan. Penduduk India umumnya termasuk ras. Biasanya disebut orang Arya. Dulu mereka memakai bahasa Sanskerta yang sekarang disebut bahasa Hindi. India mengenal sekitar 850 bahasa. Bahasa Hindi kini merupakan bahasa resmi. Dalam bidang pendidikan, pemerintah pusat memberikan subsidi pendidikan pada pemerintah negara bagian. Unsur-unsur pokok perekonomian India bertumpu pada pertanian. 70% penduduk berkecimpung di bidang pertanian. India dibagi menjadi 28 negara bagian, kemudian menjadi negara industri, 6 wilayah persatuan, dan wilayah ibu kota Delhi. Dengan kekuatan fondasi perekonomian dan peraturan yang ditegakkan, indeks Bombay mengalami peningkatan terus dan kini mencapai angka di atas 10.000 poin. Itu semua tidak dimungkinkan jika diiringi dengan kelebihan di dalam peraturan. Bank Sentral India juga menjadi contoh lain menunjukkan betapa India merupakan negara yang mulai menaprak ke arah lebih baik. Pemerintah misalnya mengeluarkan dana untuk kepentingan infrastruktur. Lanjut, latar belakang pinjaman asing itu adalah kebutuhan mendesak untuk investasi. Kemudian diperburuk lagi oleh kekacauan domestik seperti konflik Hindu-Muslim di Ayodhya. Pemerintah pusat bahwa memerintahkan periode 2 Desember sampai 1989 sampai 10 November 1990. Jatuh pada tahun 1990. Hal itu menyebabkan terjadinya krisis neraca pembayaran pada tahun 1990. Cadangan devisa untuk kebutuhan impor hanya
memadai selama 2 minggu. Banyak analisis percaya kaum miskin jugalah yang paling menderita karena pemerintah tidak bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari secara memadai dengan harga subsidi. Pemerintah jatuh di tangan Chandra Singh periode 10 November 1990 sampai 21 Juni 1991. Namun akar persoalan tak selesai dengan pergantian pemerintah yang begitu cepat. India melakukan perjanjian dengan IMF dan organisasi lainnya yang mengharuskan kecepatan liberalisasi, regulasi pemerintah dikurangi, terutama perdagangan internasional. Banyak hambatan untuk pendirian usaha swasta dihapuskan. Area baru dibuka untuk usaha swasta. Pemerintah mulai melucuti lisensi raja. Setelah pemerintahan Narasimha, reformasi makin kuat di bawah PJF, meski tetap ditentang oleh lembaga masyarakat dan partai kiri. Sejak kemerdekaan ekonomi, India berusaha keras untuk memperbaiki tahapan pembangunan. Khususnya ada beberapa tahun terakhir di India telah terjadi perkembangan besar-besaran soal meningkatkan infrastruktur, namun keadaannya makin tetap sama seperti dulu kala di hampir sebagian besar pedesaan India. Meski terjadi perkembangan dalam kesehatan dan pendidikan dan lainnya, indikator pembangunan manusia India masih jauh dari memuaskan. Terjadi kesenjangan regional dan perkotaan mendapat manfaat lebih besar. India masih harus mengejar status yang kini harus dicapai negara maju, yakni negara egalitarian. Itu perlu diseiring dengan potensi India menjadi kekuatan ekonomi dunia. India harus melakukan reformasi sosial ekonomi. Negara ini harus juga mengatasi hambatan kelembagaan dan infrastruktur yang melekat di dalam sistem yang ada. Dari 1,2 miliar penduduk India memang tidak punya semuanya kaya. Paling warga yang mampu maksimal hanya 300 juta jiwa. Benar, kemiskinan masih menjadi warna utama India lewat berbagai pemberitaan. Inilah isu yang mendominasi soal India, ditambah persepsi buruk soal militan yang menghasilkan pembunuhan berdarah seperti yang terjadi di bagian Jammu dan Kashmir. Jika dibandingkan dengan banyak negara berkembang, indeks di bidang sosial ekonomi India masih kalah jauh dengan banyak berbagai negara berkembang. Akan tetapi harus adil mulai menilai India dengan sistem perekonomian yang mengandalkan sektor pemerintah selama bertahun-tahun dikombinasikan dengan peran swasta yang dikontrol ketat menggunakan model Nehru. Jelas India bukan andalan dan pujian dari segi ekonomi yang bisa dikatakan. India adalah korban paradigma pemikiran dan mengutamakan sosialisme tanpa menggunakan mekanisme pasar. Ekonomi yang tumbuh adalah faktor utama untuk mengangkat status sosial ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi begitu rendah sehingga dijuluki sebagai Hindu Red, tak pelak lagi India tak berhasil menuntaskan masalah sosial ekonomi. Namun, jika diamati lebih dalam, prestasi India tidaklah terlalu buruk. Bahkan jika mau terbesar hatinya menerima, India tidak pula terlalu buruk dari Indonesia. Perlu kita ketahui juga, India memiliki produksi minyak mentah sebanyak 21,4 juta ton selama tahun 2004.
Sejak kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, India menegaskan dirinya sebagai negara demokrasi sekuler dengan kehidupan majemuk dalam hal etis, bahasa, serta agama. Meski demikian, tentu saja India tetap bukan sebuah surga di dunia. Salah satu tantangan utama bagaimana tetap bisa menjaga keutuhan dalam sebuah masyarakat majemuk dengan tingkat pengangguran tinggi serta 80% penduduknya tinggal di pedesaan. Situasinya lebih diperburuk oleh kenyataan seperti dari penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Dalam suasana semacam ini, kehidupan politik sering menampilkan hal mengejutkan. Partai Kongres yang sudah sejak awal kemerdekaan secara nasional menjadi penguasa tunggal dikalahkan di sejumlah negara bagian hanya karena partai lokal berkampanye dengan memanfaatkan bintang-bintang film. Jangan heran, sejumlah pemain film populer tetapi kurang bermutu. Sebenarnya, pemerintah India sangat serius membangun perekonomian. Jangan ragukan pula kehebatan pakar-pakarnya setelah merdeka. India memiliki visi ke depan. Di dalam perencanaannya disusun program menjadikan India sebagai negara industri yang bisa mengalahkan negara maju yang 150 tahun berada di depan. Permasalahan terletak pada kesalahan strategis. Mengapa ada model Nehru, ada pranigama pemikiran yang berkembang saat itu? India merasa para peran asing tidak perlu. India juga menutup diri dan ingin menggantikan barang-barang impor dengan buatan sendiri. Pola industri substitusi impor yang terkenal di negara berkembang juga menjadi salah satu harapan. Trauma penindasan membuat Perdana Menteri pertama India, Nehru, lulusan Universitas Cambridge, ingin meniru sistem Uni Soviet di bawah Joseph Stalin yang sangat dikagumi oleh Nehru. Perlawanan dari luar mungkin bisa diabaikan, namun di dalam persidangan ada perlawanan kencang. India salah satu pentolannya bersama Brazil dan sekitar 22 negara berkembang lainnya. Dari semua negara berkembang, India adalah salah satu yang paling vokal. India punya latar belakang untuk itu. Sekitar 58% penduduk India bekerja di sektor pertanian yang menghasilkan 22% produk domestik bruto India. Bagian perekonomian India juga didominasi sektor manufaktur. Sektor ini memerlukan pasaran ekspor di negara maju. Di sisi lain, negara maju memaksa agenda Singapura, yakni pembukaan pasar negara berkembang terhadap seluruh produk dan investasi negara maju. Artinya terjadinya ketidakseimbangan yang justru jauh dari misi agenda pembangunan Doha, yakni memberi aksi lebih besar daripada komoditas negara berkembang. Untuk India, persoalan juga menjadi lain karena masih banyak warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Di atas lapisan warganya hidup di bawah garis kemiskinan, banyak warga bisa memenuhi kebutuhan fisik minimum. Untuk itu, Kompas mendapatkan jawaban dari Menteri Perdagangan dan Industri India. India memang vokal dalam pertemuan WTO sekarang ini ketimbang sebelumnya. Perdagangan sistem perdagangan multilateral bersinggungan dengan banyak menyangkut kehidupan rakyat global sehari-hari. Sistem perdagangan internasional itu menekankan pentingnya penciptaan sebuah sistem memungkinkan negara berkembang mengalami peningkatan bangsa pada perdagangan global dan mendapatkan manfaat perdagangan untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Upaya koalisi yang dibentuk India dan negara lain terlihat pada pertemuan WTO di Hong Kong Desember 2005 gagal menghasilkan keputusan karena negara berkembang menolak subsidi pertanian.
Karena itu kita mencari akses pasar yang lebih besar di negara maju, tidak hanya lewat pemotongan subsidi pertanian, tetapi juga menerobos akses pasar sektor lain yang antara lain